Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa resmi menjalani rapat perdananya bersama Komisi 11 DPR pada Rabu 10 September 2025. Kehadiran perdana ini menjadi sorotan publik setelah ia menanggapi berbagai pertanyaan dengan gaya lugas dan berani yang dinilai netizen yang berbakti sebagai sikap skakmat terhadap DPR. Momen tersebut membuat banyak netizen yang budiman kagum karena Purbaya terlihat tenang meski dicecar berbagai pertanyaan. Sebelum memasuki inti rapat, ia memperkenalkan diri sebagai mantan Ketua Dewan Komisioner LPS dan memaparkan bahan yang sudah disiapkan. Bahkan diselingi guyonan mengenai dirinya yang disebut koboi. Respon publik di media sosial begitu deras membanjiri unggahan terkait aksi Purbaya. Netizen yang berbakti mengaku siap mengawal dan melindungi sosok Menteri Keuangan yang dinilai lurus dan kritis ini. Bahkan ada yang menyebut DPR justru kalah mental. Dukungan penuh semangat bermunculan, mulai dari doa, ajakan menjaga integritas Purbaya hingga keyakinan bahwa pejabat lurus seperti dirinya perlu dikawal dari pihak-pihak yang tidak suka dengan gebrakannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Buat Pak Purbaya, Kemenku kita yang baru, Pak tolong diem dulu Pak. Bisa-bisanya nih Pak Purbaya ngomong ke DPR, kenapa DPR udah meeting ratusan kali nggak bahas fiskal sama moneter? Pak, DPR kita tuh kerjanya banyak Pak. Dia tuh harus harus kerja, harus jagain rumah supaya nggak, harus jagain sistem pemerintahan gitu Pak. Banyak kerja DPR itu Pak. Terus bisa-bisanya Bapak bilang kita tuh bisa lunasin utang negara karena kita korupsi aja bisa sampai 3.000 triliun. Pak, tolong Pak, Menteri tuh jangan ngomong fakta Pak. Diem-diem aja udah bahaya gitu Pak. Jangan terlalu terang-terangan gini lah Pak. Jujur di sini siapa yang tadinya kesel banget lihat si koboi Menteri Keuangan kita Purbaya Yudi yang tingkah lakunya absurd banget tapi sekarang malah jadi respect. Gila nih Menteri, semuanya disikat. DPR disikat, pelaksana MBG disikat. Ini sih bener-bener koboi, gokil. Ya gue harap sih kedepannya kinerjanya beneran terbukti. Ya karena menurut gue nggak ada masalah gaya kayak koboi tengil tapi kerjanya bener. Guys, menurut saya ya, Bapak Menteri Purbaya ini pantas untuk diberikan kesempatan sebagai Menteri Keuangan. Alasannya apa? Jadi pada saat DPR menanyakan Pak Menteri, lalu Pak Menteri menanyakan balik, kenapa mempertanyakan sekarang? Kenapa tidak mempertanyakan sebelumnya dengan Menteri Keuangan? Jadi menurut saya ini Menteri Bapak ini cukup kritis ya, jadi pantas untuk diberikan kesempatan sebagai Menteri Keuangan. Gue kayaknya mulai tertarik deh sama menteri baru yang satu ini. Setiap kali dengerin dia ngomong itu kayak berasa lagi dengerin dosen anjir. Dengar dari penjelasannya dia kalau uang ditahan tuh jadinya gini, dan kalau uang gak cepat diserap tuh jadinya gitu. Dan masih banyak lagi penjelasan-penjelasan dari statement-statementnya beliau. Dengerin dia ngomong buat gue orang yang gak paham tentang ekonomi negara sekarang tuh jadi ngerti gitu loh. Dan yang gue suka dari bapak itu, dia itu kalau ngomong selalu optimis dengan statement-statementnya. Jadi membuat kita rakyat itu sedikit ada harapan. Tapi kita lihat dulu ya sepak terjangnya beliau, akankah kinerjanya nanti sebagus omongannya? Kita belum tahu, mari kita nantikan hasilnya bersama-sama. Menteri Keuangan skakmat DPR. Emang kita mampu bayar hutang 1.300 triliun yang jatuh tempo, kata DPR. Dijawab sama Menko, uang 3.300 T saja bisa dikorupsi, masa bayar hutang 1.300 T tidak bisa? Mantap. Lebih baik daripada Sri Mulyani, guys. Kita dukung kinerjanya Bapak Menteri Keuangan. Nih baru menteri yang mantap nih. Ayo Pak, kerja yang baik untuk rakyat Pak. Jangan kayak kemarin, pajak aja yang ditaikin. Bapak mantep nih, udah mikirin hutang Indonesia. Ayo Pak, kita lunasi hutang Indonesia dan kita menjadi negara yang sejahtera. Amin ya Allah. Pak Purbaya mulai menunjukkan taringnya. Ada yang ketar-ketir tuh, DPR-nya ketar-ketir itu, BI-nya ketar-ketir tuh, semua ketar-ketir.
Apakah Pak Purbaya bisa memecahkan misteri selama ini yang ada di negara tercinta kita? Ya, asalkan jangan angan-angan tai ayam aja, Pak ya. Jangan awal-awal aja habis tenggelamku. Tutut. Kalau Pak Purbaya terus mempertahankan cara kerjanya seperti ini, pasti banyak masyarakat yang mendukung Pak Purbaya karena Pak Purbaya beda dari yang lain, Kak. Mudah-mudahan kali ini Pak Purbaya bisa membuktikan apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Dan dana apa ya? Bingung, pokoknya dan banyak. Oke. Ada yang menarik mengenai tanggapan DPR hutang 1.500 triliun utang negara, apakah Pak Purbaya bisa melunasinya? Itu pertanyaan dari DPR RI. Yang lucu adalah Pak Purbaya itu baru menjabat 2 hari, ibarat kata yang melakukan kesalahan mantan, tapi pacar baru yang harus bertanggung jawab. Tolonglah ini untuk DPR RI, kalau misalkan membuat pertanyaan yang masuk akal. Masa orang baru menjabat ditanyakan bagaimana istilahnya dosa-dosa yang terdahulu, pertanggungjawabannya. Ya tidak bisa seperti itu. Terus yang lucu adalah dijawab dengan seperti ini, hutang 1.500 triliun dia pasti bisa dibayar. Wong korupsi 3.000 triliun aja bisa. Pantesan nih DPR RI banyak yang ngehujat, banyak yang demo, dan lain sebagainya. Ya bagaimana hutang 1.500 triliun bisa lunas? Karena kan uangnya sebagian besar karena untuk bayar DPR RI. Gajinya, tunjangannya terlalu tinggi. Gimana nih? Kabar terbaru hari ini sepertinya akan ada yang menjadi musuh DPR, Joy. Detik-detik Menteri Keuangan Purbaya mendadak di stop DPR saat akan bongkar borok BI. Emang borok BI itu apa bang? Kok sampai di stop sama DPR? Biar kalian tidak bingung, yuk kita bahas boy. Kalian bisa baca ini. Borok Bank Indonesia itu merujuk pada skandal atau permasalahan besar yang melibatkan Bank Indonesia seperti kasus korupsi, bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBE pada krisis moneter 1997 yang merugikan negara triliunan rupiah, serta dugaan penyalahgunaan dana corporate social responsibility atau CSR yang sedang diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Udah paham kan kalian? Kalau masih belum paham, sederhananya itu berhubungan dengan korupsi yang melibatkan Bank Indonesia, coy. Terus hubungannya dengan ini apa bang? Mari kita lihat di slide berikutnya, coy. Gua tidak akan membahas panjang lebar, tapi silahkan kalian baca ini. Wow, Bank Indonesia tersandung korupsi, uang triliunan mengalir ke semua anggota DPR RI Komisi 11. Udah paham kan kalian? Gimana maksudnya? Sederhananya kalau misalkan kita mau menarik benang merahnya antara berita yang ini dengan yang tadi, apakah benar memang itu tidak ada korelasinya? Kayaknya itu memiliki hubungan yang erat, cuy. Gua nggak mau bahas panjang lebar, tapi buat kalian yang belum paham, silahkan kalian komen di kolom komentar dan jangan lupa follow akun ini, oke? DPR bertanya nih kepada Menteri Keuangan, bagaimana kita bisa membayar utang 1.300 triliun yang akan jatuh tempo? Menteri Keuangan menjawab dengan santai dan segala logikanya, loh 3.000 triliun aja bisa dikorupsi, masa cuma bayar 1.300 triliun aja gak bisa? Wah, mentalnya jos ya. Memang menurut saya Menteri Keuangan yang baru ini patut diberi kesempatan dulu ya untuk bekerja dengan baik ya, semoga amanah Pak ya, semoga tas-tas. Memang yang dibutuhkan Pak Prabowo ini Menteri Keuangannya yang koboi, yang tas-tas, berani ya, berani nih buat ngadepin para DPR ini ya. Terbukti kan kemarin Anda cari sendiri di TikTok beritanya ya, bahwa rapat tiba-tiba ditutup ketika Pak Menkyu ya, Menteri Keuangan terbaru ini mau membongkar masalah Bank BI ya. Anda cari sendiri tuh ya fakta dari Bank BI, ternyata uangnya mengalir ke seluruh anggota DPR. Cari sendiri jumlahnya berapa. Wow ya, itu rapat tiba-tiba langsung ditutup, minta dijawab secara tertulis. Nah gini ya, jadi bisa kita tandain ya, kalau ada menteri yang dimusuhi DPR itu berarti menteri yang benar ya, beneran ya. Nah, terbukti juga ya, baru beberapa hari akan menjabat ya, langkah-langkahnya ini memang menurut saya langsung langkah nyata ya. Rupiah sempat anjlok, tapi selang 2 hari ya, 1 hari atau 2 hari kemudian dengan berbagai positif vibesnya Pak Menkyu ya, positif semangat ya,
langsung ya rupiah naik kembali, bank-bank BUMN kembali hijau. Ini kalau yang biasa main saham ya, bisa dilihat ya, bank-bank BUMN auto cuan nih. Karena apa? Karena program beliau ya yang sangat nyata ini, naikkan pendapatan negara tanpa pajak baru. Wah, pinter ini, cocok, saya setuju ya. Jadi Menteri Keuangan ini menegaskan ya, tidak ada beban tambahan pajak untuk rakyat. Wah, mantap Pak, saya tunggu Pak. Jadi salah satu caranya beliau ini dengan cara 425 triliun uang negara ini ada di Bank BI ya. Nah, dia berkonsultasi dengan Pak Prabowo, Pak, saya akan ambil 200 triliun ya. Untuk apa? Untuk dibagikan ke bank untuk genjot perekonomian. Nah, kan begitu ya. Jadi dengan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional ini ya, contohnya gini aja, uang disebarkan 200 triliun ya, yaitu bisa dipinjamkan kepada UMKM yang produktif ya kan. Terus di situ akan terjadi pertumbuhan ekonomi ya kan, daya beli meningkat, ekonomi lancar, pajak pun pasti akan ya, orang sih kita ini bukan nggak mau bayar pajak Pak ya, cuma cara nyari duitnya ini memang susah. Jadi programnya ini akselerasi ekonomi ya, jadi mandat dari Pak Prabowo ini ya. Jadi menurut saya perlu kita dukung ya, ekonomi tumbuh, aktivitas usaha meningkat, penerimaan pajak otomatis ikut naik ya. Jadi jangan melulu rakyat ini dipalaki pajak aja ya. Carilah cara lain. Ini menurut saya patut diacungi jempol nih ya, Menteri Keuangan. Kita coba aja, kita lihat aja ya. Jadi memang gak mudah ini ya menghadapi para DPR ini ya. Jadi terlalu ini ya, terbukti rapatnya langsung auto tutup ya, mendadak ya. Gimana ya, wis kerjanya rapat-rapat tok ya, giliran mau ada yang speak up, mau bongkar langsung gini ya. Oke bolo, kita tunggu aja ya. Semoga nih ya kur-kur bisa diolah oleh masyarakat ya, yang benar-benar dibuat usaha ya, bukan buat dibeli tanah atau apa. Jadi yang produktif lah ya. Jadi masyarakat ini bisa dengan mudah mengajukan kur dan lain-lain ya. Semoga proses itu lancar sehingga nggak bakalan terjadi inflasi. Yang ada ekonomi meningkat ya kan, daya beli meningkat. Wah, semoga aja ya, kita dukung. Amin.